Apa yang akan saya bagi sekarang mungkin terdengar gila, tetapi kenyataannya adalah jika Anda sedang mengalami kesulitan keuangan, masalahnya bukanlah jumlah yang masuk ke rekening Anda dan apalagi kurangnya kesempatan di sekitar Anda. Penyabot yang sebenarnya dari kehidupan finansial Anda adalah diri Anda sendiri. Benar, pikiran Anda sendiri yang melawan Anda hari demi hari tanpa Anda sadari. Sementara Anda mengeluh tentang kurangnya uang, sementara Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa hidup ini sulit, sementara Anda mengulangi frasa seperti, "Ini bukan untuk saya." Alam bawah sadar Anda mencatat setiap kata-kata ini sebagai perintah dan bekerja keras untuk mengubah keyakinan ini menjadi kenyataan. Kedengarannya tidak masuk akal, saya tahu. Tetapi begitulah cara kerjanya. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa Anda telah melakukan ini secara otomatis, bahkan tanpa mempertanyakannya. Seperti program yang berjalan di latar belakang, menyabot upaya Anda untuk meningkatkan kehidupan. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, sampai kapan Anda akan membiarkan ini berlanjut? Sampai kapan Anda akan menerima untuk menjalani realitas terbatas ini? Ketika Anda memiliki kekuatan di tangan Anda untuk mengubah segalanya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda persis bagaimana membalikkan proses ini dan memberikan perintah baru ke pikiran Anda. Perintah yang akan menempatkan uang untuk keuntungan Anda daripada terus menjauhkannya dari kehidupan Anda. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin masalah sebenarnya bukanlah kurangnya uang, tetapi cara Anda memandang uang? Ya, kedengarannya aneh mendengar ini, tetapi itu adalah kebenaran yang paling murni. Dan saya tidak berbicara tentang teori, saya berbicara tentang sesuatu yang saya alami sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya benar-benar bangkrut, dengan hutang yang hampir tidak bisa saya hitung, saya mendapati diri saya melakukan sesuatu yang mungkin juga Anda lakukan sekarang. Melihat realitas finansial saya dengan mata kelangkaan. Saya bangun sudah memikirkan tagihan yang tidak bisa saya bayar. Saya melihat orang-orang di sekitar saya dan hanya melihat kekurangan, kesulitan, masalah. Saya benar-benar percaya bahwa dunia menentang saya, tetapi semuanya mulai berubah pada hari ketika saya memahami kekuatan persepsi. Cara Anda melihat sesuatu mengubah hal-hal yang Anda lihat. Dan saya ingat suatu pagi tertentu, hujan, ketika saya duduk di tepi tempat tidur, meletakkan tangan di kepala saya dan bertanya pada diri sendiri, apakah tidak ada cara lain untuk melihat semua ini? Disitulah saya mulai belajar tentang pikiran, tentang bagaimana fokus kita menentukan realitas kita. Saya menemukan bahwa selama saya hanya fokus pada apa yang kurang, saya tidak akan pernah bisa melihat peluang yang ada di sekitar saya. Anda tahu pepatah bahwa ketika kita membeli mobil baru, kita mulai melihat model yang sama di mana-mana. Itu bukan kebetulan. Itu persepsi kita yang dilatih untuk mengidentifikasi apa yang sebelumnya tidak diperhatikan. Dan dengan uang, itu persis sama. Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri, tidak ada pekerjaan, tidak ada pelanggan, tidak ada yang menghargai pekerjaan saya. Berapa kali Anda membuka rekening koran dan merasakan sakit di perut Anda, seolah-olah itu adalah hukuman kegagalan. Saya tahu Anda pernah mengalami ini, karena saya juga pernah mengalaminya. Dan apa yang mengubah segalanya bagi saya adalah memahami bahwa masalahnya bukanlah jumlah di bank, tetapi nilai yang saya berikan pada situasi itu. Jika Anda hari ini melihat kekurangan, itu karena pikiran Anda dilatih untuk melihat kekurangan. Tidak peduli seberapa banyak dunia berubah di sekitar Anda. Selama Anda tidak mengubah apa yang ada di sini, di dalam, tidak ada yang akan berubah di luar sana. Saya mulai menerapkan konsep ini secara praktis. Alih-alih melihat rekening negatif, saya mulai melihat apa yang bisa saya ciptakan. Alih-alih memikirkan tagihan yang tertunggak,
Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menghasilkan nilai bagi seseorang hari ini dan dibayar untuk itu? Saya ingat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard yang menunjukkan bahwa orang yang melatih pikiran mereka untuk melihat solusi memiliki hingga 30% lebih besar peluang untuk meningkatkan pendapatan dalam 6 bulan berikutnya. Itu bukan sihir, itu fokus selektif. Ingin contoh? Seorang teman saya yang bekerja sebagai pelayan menerapkan ini. Alih-alih mengeluh tentang tip yang rendah, dia mulai fokus pada pengalaman yang dia berikan kepada pelanggan. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 3 bulan, pendapatan pribadinya berlipat ganda. Hanya karena dia mengubah cara dia mempersepsikan pekerjaannya sendiri dan pelanggan di sekitarnya. Saya bertanya kepada Anda, apa yang telah Anda pilih untuk dilihat setiap hari? Masalah atau peluang? Karena percayalah, keduanya selalu ada di sana. Tetapi Andalah yang memutuskan mana yang akan mendominasi hidup Anda. Saya harus mencapai titik terendah untuk memahami ini. Tetapi Anda tidak perlu. Anda dapat membuat keputusan ini sekarang. Mulailah hari ini, lakukan latihan sederhana, ambil selembar kertas, dan tulis 5 peluang yang ada di sekitar Anda sekarang. Bahkan jika itu tampak kecil, dan setiap hari selama seminggu berikutnya, baca daftar ini di pagi hari. Itu bisa menjadi pelanggan potensial, keterampilan yang Anda miliki, dan dapat menghasilkan uang. Ide yang telah Anda tunda selama berbulan-bulan. Rahasianya hanya satu, mengubah apa yang Anda lihat, sehingga apa yang Anda lihat berubah sepenuhnya. Titik balik besar kedua dalam kehidupan finansial saya terjadi ketika saya memahami kekuatan sebenarnya dari kemauan. Saya tidak berbicara tentang kemauan yang cepat berlalu, yang Anda rasakan setelah menonton video motivasi dan yang menghilang keesokan harinya. Saya berbicara tentang keputusan yang tegas, hampir tak tergoyahkan, untuk menjaga satu tujuan dalam pikiran Anda dengan kejelasan yang begitu besar, sehingga tidak ada, sama sekali tidak ada, yang dapat mengalihkan Anda. Saya ingat dengan sempurna periode ketika saya mencoba membuat bisnis sendiri. Segala sesuatu tampak berkonspirasi melawan saya. Tagihan menumpuk, teman-teman menyuruh saya untuk menyerah, dan saya sendiri mendapati diri saya pada beberapa saat meragukan apakah itu masuk akal. Rasanya seolah-olah seluruh dunia berteriak di kepala saya, menyerah, kembali ke zona nyaman. Tetapi tahukah Anda apa yang membuat saya terus maju? Kemauan untuk menjaga ide itu di layar pikiran saya setiap hari, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Saya ingat suatu malam, saya sendirian dengan setumpuk tagihan di atas meja dan telepon berdering dengan tagihan. Saya menutup mata saya, menarik napas dalam-dalam, dan memvisualisasikan dengan semua detail kehidupan yang ingin saya jalani. Itu tidak mudah. Setiap bagian dari tubuh saya tampaknya ingin menyerah, tetapi saya memaksa diri saya untuk menjaga gambar itu tetap hidup. Inilah yang saya sebut disiplin mental. Dan tahukah Anda apa yang paling aneh? Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Stanford yang menganalisis perilaku orang-orang sukses selama lebih dari 2 dekade. Tahukah Anda apa pola yang paling sering terjadi di antara mereka? Bukan bakat, bukan pendidikan formal, bukan jaringan. Itu adalah kemampuan untuk tetap fokus pada suatu tujuan, mengabaikan semua gangguan di sekitar. Berapa kali Anda memulai sebuah proyek dengan antusias dan setelah 1 atau 2 minggu meninggalkan segalanya? Berapa kali Anda mengatakan, sekarang akan, dan ketika rintangan pertama muncul, Anda mundur? Itu bukan karena Anda lemah, itu karena Anda tidak pernah diajarkan untuk melatih kemauan Anda. Saya selalu menceritakan sebuah kisah yang sangat membekas dalam diri saya
tentang John F. Kennedy ketika dia bertanya kepada Wernher von Braun apa yang diperlukan untuk membawa manusia ke bulan. Jawabannya sederhana dan langsung, kemauan untuk melakukan. Lihatlah besarnya tantangan dan lihatlah apa yang menentukan untuk mewujudkannya. Itu mengatakan segalanya. Dalam perjalanan saya melihat ini terjadi berkali-kali. Saya melihat orang-orang dengan sumber daya yang lebih sedikit, kecerdasan teknis yang lebih rendah, tetapi dengan tekad yang begitu kuat, yang pergi jauh lebih jauh daripada orang-orang dengan ijazah dan koneksi. Saya ingin menawarkan Anda sebuah tantangan sekarang, hanya jika Anda benar-benar berkomitmen pada perubahan finansial Anda. Pilih satu tujuan yang berhubungan dengan uang. Itu bisa meningkatkan pendapatan Anda, melunasi hutang, mendapatkan pelanggan baru, apa saja. Dan selama 7 hari berikutnya, setiap hari, ketika bangun dan sebelum tidur, visualisasikan tujuan itu seolah-olah itu sudah nyata. Rasakan emosi sudah mencapainya. Tulis tujuan itu di atas kertas dan bacalah dengan keras. Lakukan ini tanpa gagal. Musuh terbesar Anda selama hari-hari ini adalah pikiran Anda sendiri, gangguan, ketakutan, suara-suara yang akan mencoba mengalihkan Anda dari fokus. Tetapi jika Anda bertahan, saya jamin sesuatu akan mulai berubah. Karena ketika Anda mempertahankan gambar dengan kemauan, alam semesta mulai mengatur ulang dirinya sendiri untuk keuntungan Anda. Dan tahukah Anda, begitulah cara saya keluar dari gaji yang menyedihkan menuju kehidupan yang pada saat itu hanya bisa saya lihat dalam mimpi saya. Dan sekarang giliran Anda. Jika ada satu hal yang benar-benar mengubah kehidupan finansial saya adalah ketika saya memahami secara mendalam kekuatan yang dimiliki imajinasi atas hasil saya. Selama bertahun-tahun seperti kebanyakan orang, saya berpikir bahwa berimajinasi adalah buang-buang waktu. Sesuatu yang kekanak-kanakan, jauh dari realitas keras dan praktis dunia dewasa. Lagi pula, sementara saya bermimpi, tagihan terus datang, hutang terus meningkat, dan uang terus tidak muncul. Tetapi justru ketika saya mulai menerapkan imajinasi secara sadar dan terarah, semuanya mulai berubah. Saya ingat suatu malam, sendirian, dengan saldo bank negatif, memegang selembar kertas di mana saya telah menuliskan jumlah pasti yang ingin saya peroleh tahun itu. Jumlah yang, bagi siapapun yang melihat dari luar, tampak mustahil bagi seseorang dalam situasi saya. Saya menutup mata saya dan mulai membangun dalam detail terkecil gambaran seperti apa hidup saya dengan uang itu. Saya melihat diri saya bangun di rumah yang berbeda, berjalan melalui kantor yang bahkan belum ada, menandatangani kontrak dengan klien yang bahkan belum saya kenal. Saya membayangkan aroma lingkungan, suara orang-orang memberi selamat kepada saya, bahkan sensasi fisik seperti beratnya cek besar di tangan saya. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, peluang mulai muncul. Orang-orang yang tidak pernah saya bayangkan akan saya kenal mulai menjadi bagian dari hidup saya. Undangan tak terduga mulai datang. Klien yang bahkan tidak saya tahu ada mulai menghubungi saya. Rasanya seolah-olah alam semesta telah menunggu saat ketika saya akhirnya menyelaraskan diri secara mental dengan apa yang saya inginkan untuk kemudian membuka pintu. Itu bukan kebetulan. Ada penjelasan ilmiah di balik itu. Studi neuroscience menunjukkan bahwa ketika Anda membayangkan suatu situasi dengan detail, otak Anda mengaktifkan persis area yang sama yang akan diaktifkan jika itu benar-benar terjadi. Apa artinya ini? Bahwa bagi pikiran Anda, tidak ada perbedaan antara apa yang nyata dan apa yang diimajinasikan secara intens dan berulang. Ketika Anda mengulangi gambar mental setiap hari, Anda dalam praktiknya
menciptakan koneksi saraf baru, memperkuat pola pikir baru, dan mempersiapkan seluruh tubuh Anda untuk bertindak selaras dengan tujuan itu. Ini menjelaskan mengapa atlet berkinerja tinggi menggunakan visualisasi kreatif sebelum kompetisi besar. Mereka melatih tubuh, tetapi juga melatih pikiran untuk menang. Saya mulai menerapkan ini secara ketat. Setiap pagi sebelum memulai hari, saya mendedikasikan beberapa menit untuk memvisualisasikan diri saya menjalani kehidupan yang saya inginkan. Tidak peduli seberapa banyak realitas di sekitar saya mengatakan sebaliknya. Saya telah memutuskan bahwa pikiran saya akan menjadi tanah subur di mana masa depan saya akan dibangun. Ingin contoh praktis tentang bagaimana Anda dapat melakukan ini? Pilih tujuan keuangan tertentu. Tidak ada gunanya mengatakan, saya ingin memiliki lebih banyak uang. Jelaskan berapa yang Anda inginkan, kapan, seperti apa hidup Anda dengan jumlah ini. Tutup mata Anda dan mulailah membangun adegan ini. Bayangkan lokasi, orang-orang di sekitar Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana perasaan Anda? Lakukan ini setiap hari. Lebih disukai segera setelah bangun dan sebelum tidur. Dan inilah detail penting, rasakan emosi seolah-olah itu sudah nyata. Perasaan adalah apa yang memberi energi pada gambar. Tidak cukup melihat, Anda harus merasakan. Saya ingat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business School yang mengungkapkan bahwa profesional yang mempraktikkan visualisasi kreatif secara teratur memiliki kinerja hingga 35% lebih tinggi daripada mereka yang tidak menggunakan teknik ini. Ini tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang mistis atau esoteris. Ini adalah neuroscience terapan. Contoh yang selalu menginspirasi saya adalah Jim Carrey. Sebelum menjadi salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di Hollywood, dia sering mengemudi ke salah satu titik tertinggi di Los Angeles. Membuka selembar kertas di mana dia telah menulis cek simbolis senilai $10 juta dan berdiri di sana. Memvisualisasikan saat ketika dia akan menerima jumlah itu untuk sebuah film. Bertahun-tahun kemudian, dia dibayar persis jumlah itu untuk film Dumb and Dumber. Kebetulan, saya tidak percaya pada kebetulan ketika menyangkut keselarasan mental. Di sisi lain, saya juga mengenal orang-orang yang sangat berbakat yang menghancurkan peluang mereka sendiri karena mereka menggunakan imajinasi mereka secara negatif. Mereka selalu memvisualisasikan kegagalan, ketakutan, kelangkaan, dan tebak apa yang mereka terima dari kehidupan. Persis apa yang mereka proyeksikan. Berapa kali Anda menghabiskan berjam-jam membayangkan skenario bencana keuangan? Berapa malam Anda kehilangan mimpi dengan hutang, kebangkrutan, penolakan? Ya, imajinasi Anda bekerja, tetapi mungkin bekerja melawan Anda. Saya selalu mengatakan, imajinasi adalah pabrik masa depan. Itu tidak berhenti. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda hasilkan di sana? Apakah Anda membuat gambar kesuksesan, kemakmuran, pertumbuhan, atau gambar ketakutan, kehilangan, kegagalan? Hari ini, melihat semua yang telah saya bangun, saya dapat menyatakan dengan semua keyakinan, semuanya dimulai dengan gambar yang jelas, didukung oleh emosi dan pengulangan. Dan jika saya bisa memberi Anda hanya satu nasihat sekarang, itu adalah ini. Mulai hari ini, perlakukan gambar mental Anda dengan perawatan dan perhatian yang sama seperti yang Anda berikan pada uang yang Anda miliki di dompet Anda. Karena pada akhirnya, justru di sana, di dalam pikiran Anda, kekayaan sejati Anda mulai diciptakan. Pernahkah Anda mengalami perasaan aneh itu, hampir seperti bisikan internal yang menyuruh Anda untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Perasaan yang tidak memiliki dasar logis, tidak ada penjelasan rasional, tetapi yang tetap tampak mustahil untuk diabaikan. Mungkin itu sebelum menerima pekerjaan,
sebelum melakukan pembelian penting, atau siapa tahu ketika memutuskan untuk menginvestasikan sedikit uang yang Anda miliki. Suara ini, persepsi halus ini, adalah intuisi Anda. Selama sebagian besar hidup saya seperti kebanyakan orang. Saya berpegang pada angka, spreadsheet, nasihat rasional, dan terutama pada apa yang orang lain katakan adalah benar untuk dilakukan. Saya hanya membuat keputusan keuangan berdasarkan logika murni. Lagi pula, begitulah cara dunia bisnis mengajarkan, bukan? Analisis risiko, statistik, tren pasar, semuanya sangat teknis. Dan untuk waktu yang lama, saya bahkan percaya bahwa ini adalah cara teraman. Tetapi justru mentalitas inilah yang menempatkan saya dalam beberapa jebakan keuangan terbesar yang pernah saya hadapi. Saya ingat suatu kesempatan tertentu ketika saya menerima tawaran untuk berinvestasi dalam peluang yang di atas kertas tampak sempurna. Angka-angkanya bagus. Pengembalian yang dijanjikan luar biasa, dan semua orang di sekitar saya mengatakan, "Bob, Anda harus masuk ke ini. Ini adalah kesempatan hidup Anda." Tetapi jauh di lubuk hati, sesuatu di dalam diri saya tidak damai. Apakah Anda tahu perasaan tidak enak di perut yang tidak hilang? Malam tanpa tidur itu, keresahan yang muncul entah dari mana, bahkan ketika segala sesuatu tampak benar. Ya, saya merasakan semua itu. Tetapi pada saat itu saya mengabaikannya. Saya berpikir, ini hanya kecemasan bodoh. Saya harus rasional. Hasilnya, saya kehilangan sejumlah besar uang, dan yang terburuk, saya juga kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri. Karena apa yang paling menyakitkan bukanlah kerugian finansial, adalah perasaan mengkhianati persepsi saya sendiri. Setelah pengalaman ini, saya membuat keputusan yang benar-benar mengubah hidup saya. Saya mulai belajar secara mendalam kekuatan intuisi. Saya ingin memahami mengapa beberapa orang, bahkan tanpa pengetahuan teknis yang hebat, mampu membuat keputusan yang sangat tepat. Dan tahukah Anda apa yang saya temukan? Bahwa sains sudah memiliki jawaban yang sangat jelas tentang ini. Penelitian terbaru dari Universitas Princeton misalnya menunjukkan bahwa otak manusia mampu memproses informasi kompleks secara tidak sadar hingga 7 detik sebelum pikiran rasional menyadari bahwa keputusan perlu dibuat. Ini berarti bahwa sementara Anda masih menganalisis pro dan kontra, alam bawah sadar Anda telah menangkap sinyal, pola, dan getaran yang bahkan tidak disadari oleh sisi rasional Anda. Intuisi kita pada kenyataannya adalah superkomputer diam, bekerja di latar belakang, menyilangkan informasi dari masa lalu Anda, emosi Anda, indera Anda, dan bahkan dari sinyal lingkungan yang tidak diperhatikan. Saya mulai menguji ini dalam praktiknya. Sebelum membuat keputusan keuangan apapun, saya berhenti berlari ke spreadsheet dan mulai menciptakan kebiasaan untuk membungkam pikiran saya selama beberapa menit. Saya menarik napas dalam-dalam, menutup mata saya, dan hanya bertanya pada diri sendiri, apakah ini keputusan yang tepat? Saya mengamati bagaimana tubuh saya bereaksi, apakah ada beban, sesak, atau ringan, perasaan ekspansi. Dan saya tidak mengatakan untuk meninggalkan logika, sama sekali tidak. Keseimbangan adalah fundamental. Apa yang saya katakan kepada Anda adalah bahwa seringkali informasi yang akan membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan tidak ada dalam angka. Itu ada dalam perasaan yang Anda bersikeras untuk abaikan. Situasi nyata lain yang saya alami adalah ketika saya menerima undangan tak terduga untuk berpartisipasi dalam acara tentang pengembangan pribadi di negara bagian lain. Jadwal saya penuh dengan komitmen yang tidak dapat ditunda, dan secara finansial itu tampak seperti pengeluaran yang tidak perlu. Tetapi sekali lagi,
Intuisi saya menarik saya untuk pergi. Itu adalah suara yang jelas, hampir seperti dorongan tak terlihat. Kali ini saya memutuskan untuk mendengarkan. Saya naik pesawat, pergi ke acara. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Pada akhir pekan itu, saya bertemu dengan orang yang akan menjadi salah satu mitra bisnis terbesar dalam karir saya. Seseorang yang membuka pintu bagi saya, menghubungkan saya dengan peluang, dan yang hingga hari ini merupakan bagian dari kehidupan profesional saya. Jika saya mengabaikan intuisi itu, mungkin saya tidak akan pernah mencapai sebagian besar hal yang saya raih setelahnya. Dan jangan berpikir bahwa itu hanya terjadi pada saya. Nama-nama besar di dunia bisnis, seperti Oprah Winfrey, Richard Branson, dan bahkan Steve Jobs, telah secara terbuka menyatakan bahwa keputusan terbesar mereka, yang benar-benar mengubah arah hidup mereka, datang dari tindakan sederhana mempercayai intuisi mereka sendiri. Berapa kali Anda merasakan peringatan internal itu, tetapi lebih memilih untuk mendengarkan logika atau lebih buruk, ketakutan? Berapa banyak peluang yang telah melewati Anda, sementara Anda terpaku pada analisis berlebihan, mencoba menemukan keamanan yang sebenarnya tidak pernah ada secara mutlak. Hari ini, melihat ke belakang, saya dapat menyatakan dengan semua kepastian, intuisi saya adalah dan terus menjadi salah satu sekutu terbesar saya dalam membangun kekayaan. Dan itulah mengapa saya ingin menawarkan Anda tantangan sekarang. Setidaknya selama 7 hari ke depan, sebelum membuat keputusan keuangan apapun, berhentilah selama beberapa menit. Bungkam kebisingan eksternal, tarik napas dalam-dalam, dan dengarkan apa yang intuisi Anda katakan. Catat apa yang Anda rasakan, bahkan jika itu tampak tidak masuk akal pada awalnya. Amati sinyal, kebetulan, peluang yang mulai muncul, dan yang paling penting, bertindak sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Ini bisa menjadi langkah pertama bagi Anda untuk mulai membuat keputusan yang lebih selaras dengan apa yang alam semesta coba tunjukkan kepada Anda dan membuka pintu bagi aliran keuangan yang jauh lebih ringan, alami, dan berlimpah dalam hidup Anda. Hasil keuangan Anda bukanlah masalah keberuntungan, ekonomi, atau peluang eksternal. Itu di atas segalanya konsekuensi langsung dari bagaimana Anda menggunakan fakultas mental Anda. Persepsi, kemauan, imajinasi, dan intuisi, ini adalah kunci yang ada di tangan Anda sepanjang waktu, hanya menunggu untuk digunakan dengan cara yang benar. Mulai saat Anda memahami dan menerapkan ini, semuanya mulai berubah. Dan saya ingin Anda tahu, perubahan ini baru saja dimulai. Karena sekarang, Anda akan menaiki satu anak tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda dalam perjalanan menjadi 1% lebih baik dari Anda sekarang. Terima kasih banyak telah berada di sini bersama saya sampai saat ini, dan saya akan menunggu Anda di video berikutnya.